sekurang-kurangnya, intervalnya 1 jam. Namun kalau untuk tipe yang campuran dan semi jurnal, kalau semi jurnal tadi 30 menit sekurang-kurangnya 13 jam. Kalau campuran tadi intervalnya bisa 30 menit tapi durasinya 25 jam. Nah, lebih itu. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan kemampuan alat, kondisi lapangan, dan ketelitian yang disyaratkan. Jadi, kalau kita melakukan pengamatannya di daerah yang berupa percabangan sungai atau pertemuan 2 sungai, maka jadi kalau ini arusnya itu arahnya ke arah sini, ini kan ke arah sini, yang dia juga ke arah sini. Maka kita ngukurnya harus di sebelum percabangan dan setelah percabangan. Nah, ngukurnya demikian. Akan tetapi, kalau arahnya sebaliknya, ini ke arah sana larinya, maka ngukurnya nanti sebelum percabangan dan setelah percabangan. Prinsipnya sama. Nah, ini untuk di sungai yang dia ada percabangannya. Yang kedua, kalau sungai di daerah muara, ini laut. Nah, maka ngukurnya jangan persis di muaranya. Harusnya sebelum dia di muara dan jauh sebelum itu melakukan pengukuran arusnya. Pengukuran arusnya juga bisa dilakukan dengan profil seperti itu. Jadi di tepi sini, tengah, terus di tepi sisi sana, atau tepi agak ke tengah agak tepi lagi, terus kemudian melakukan seperti itu. Yang berikutnya, kalau di daerah pantai bagaimana melakukan pengukurannya? Caranya seperti ini. Jadi arah pengukurannya kalau ini pantai, maka dia harus tegak lurus dari garis pantai. Nah, kemudian pengukuran arus dilakukan di beberapa tempat seperti ini. Nah, mengukur arusnya di beberapa tempat seperti itu. Sehingga nanti kita bisa memodelkan arus yang ada di daerah pantai tersebut. Kemudian, alat pengukur arus ini kita bisa bedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, alat pengukur arus yang mekanik. Apa mekanik? Cirinya menggunakan baling-baling atau propeller. Yang kedua, alat ukur dengan menggunakan gelombang suara. Dan yang ketiga, dengan menggunakan medan elektromagnetik atau medan listrik. Nah, pertama, kalau kita menggunakan mekanik. Nah, ingat, cara atau metode pengukuran arus itu ada 2. Ada Lagrangian, sebagaimana yang kemarin Anda lakukan di praktikum, dan ada juga Eurelian. Kalau Lagrangian itu ngukurnya dengan pelampung dan ngukurnya di atas saja, itu Lagrangian. Sedangkan Eurelian ngukurnya itu berlapis-lapis. Jadi kalau Lagrangian itu misalkan ini, kalau Lagrangian itu kalau ini permukaan airnya, ulangi. Kalau ini permukaan airnya, nah, ngukurnya itu nanti akan dipasang pelampung di sini. Atau ini muka airnya, ini pelampungnya dikasih kayu yang bentuknya seperti ini. Nah, kayunya bentuknya huruf X gitu ya. Atau pelampung dikasih pemberat. Nah, pemberatnya ini dari sini ke sini ini berapa meter? Itu kedalamannya. Ini juga demikian. Talinya dari air ke permukaan si kayunya itu berat. Nah, biasanya kalau ngukurnya hanya satu saja, ini Lagrangian. Tapi kalau ngukurnya nanti dibuat profil, jadi ini teratas, ini terbawah dasarnya, ini airnya, maka ngukurnya nanti dibuat di sini
di paling atas, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, dibuat beberapa layar seperti itu, maka ini sudah termasuk pengukuran dengan metode Eurelian. Jadi kalau Eurelian seperti ini. Kalau Lagrangian langsung nyemplung di sananya dan kemudian mengukur dengan pelampung dan Anda hanya mendapatkan satu data saja. Itu Lagrangian. Kalau Eulerian mengukurnya nanti bisa dibuat seperti ini. Jadi ini bagian air ya, permukaan, ini permukaan, ini dasar. Nah, seperti itu. Yang berikutnya ini contoh yang digunakan untuk mengukur arus secara mekanis tadi, yaitu berupa alat yang namanya current meter, mengukurnya dengan propeller atau baling-baling. Yang kedua, selain dengan propeller, dengan akustik, dengan gelombang suara. Biasanya alat ini disebut sebagai ADCP atau ADP, Acoustic Doppler Profiler atau Acoustic Doppler Current Profiler. Acoustic Doppler Current Profiler karena dia memanfaatkan gelombang akustik dengan prinsip Doppler untuk menghitung profil dari arus yang ada di kolom air tersebut. Nah, prinsipnya nanti ada 4 transducer dipasang di alat ukurnya. Nah, kemudian dia akan memancar dengan pancaran 20 derajat kemiringannya. Jadi kalau sumbunya ini miring, sumbunya juga miring. Nah, miringnya itu 20 derajat kemiringan sumbunya. Oke, terus berikutnya nanti dari keempat ini sepasang ini untuk menentukan arah utara dan sepasang yang seberangnya untuk menentukan arah timur, sehingga nanti bisa diidentifikasi kalau ada yang lewat di sini maka akan teridentifikasi arah kemana, karena ini yang bisa atau yang prinsip dalam pengukuran arus menggunakan akustik atau ADCP, Automatic Doppler Current Profiler. Ini alatnya. Jadi bisa dipasang di bawah, ditempel seperti ini di dasar laut, yang biasanya kemudian dikasih pelampung. Cuman pelampungnya ada jauh di sana, terus ada pemberat, kemudian ada pelampung. Yang kedua, selain nempel di laut, di dasar laut, ini dipasang di kapal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa nanti untuk mengukur kecepatan air yang ada di bawahnya. Atau dia dipasang, digantung di tengah-tengah, nah, kayak gini nih. Atau di kayak gini nih. Atau memang di kolom air. Jadi ini ada pelampung, kemudian dia dipasang, ini ADCP-nya di sini, kemudian nanti dipasang ada jangkar dan ADCP di sini. Ini untuk mengukur ke sana, ini mengukur ke sini, ini mengukur ke sana, ini mengukur ke sini. Lebih seperti itu untuk ADCP, pengukuran arusnya, sehingga profil dari paling dasar sampai paling atas bisa teramati semuanya arusnya. Nah, nanti arus itu punya karakter juga, punya karakteristik. Alat yang ketiga yaitu pengukuran arus secara elektromagnetik. Alat ini bisa disebut atau biasa disebut dengan istilah flow meter. Mengapa demikian? Karena prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi dia memiliki dia memiliki gelombang elektromagnetik yang kemudian air itu akan lewat di antaranya, gitu ya. Terus kemudian kecepatan objek yang bergerak melintas di medan magnet tersebut, medan listrik tersebut, kemudian akan diidentifikasi dengan berapakah kecepatan arusnya. Nah, ini alat flow meter.
Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran arus? Kemarin sudah ada yang merawas. Merawas itu nyemplung langsung. Seperti kemarin Anda, cuman kemarin nyemplung dan kemudian menggunakan apa namanya kemarin pelampung atau bola. Yang kedua, dengan kapal atau perahu. Ya, digantung dari jembatan. Keempat, ditenggelamkan. Dan yang kelima, dengan pelampung. Nah, ini langsung masuk di alatnya dibawa ke tempat yang kemudian seperti ini. Ini merawas dengan menggunakan propeller atau mekanik. Yang kedua, ini menggunakan kapal. Bisa menggunakan kapal standar, bisa juga menggunakan kapal remote, di-operated. Jadi kita bisa menggunakan kapal buatan atau kapal remote gitu ya, atau kapal yang beneran. Kemudian ACP bisa dipasang di sana sehingga apa yang ada di bawah itu bisa diukur. Yang berikutnya bisa digantung di jembatan untuk mendapatkan arus dari sungai yang akan diukur. Kemudian bisa juga ditenggelamkan sampai nempel di dasar. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedang dipasang anchornya, dianggur, dipasang di bawah di dasar perairannya. Nah, kemudian ada juga dipasang dengan pelampung kurang lebih seperti ini. Sehingga dia bisa nyorot ke bawah dan nyorot ke atas, sehingga pengukuran itu bisa dilakukan di semua tubuh air yang ada. Nah, ini kurang lebih penempatan alat-alat ukurnya. Yang berikutnya, bagaimana kemudian kita akan melakukan pengukuran arus tersebut, yaitu kita bisa melihat apakah kita akan mengukur itu dengan satu data saja atau satu titik, ataukah dalam tempat yang sama kita melakukan pengukurannya 2 titik, ataukah 3 titik, ataukah 5 titik. Nah, itu nanti kita akan berbeda cara melakukan pengukuran arusnya. Yang pertama, jika 1 titik, maka pengukurannya disarankan dilakukan di 0,6 meter, 0,6%, 0,6 kedalaman atau 60% kedalaman, 0,6 H atau 0,6 kedalaman, 0,6 D. Maka pengukurannya nanti Anda bisa kalau menggunakan pelampung ya ada pelampung, terus kemudian ada pemberat di sini. Nah, sehingga meskipun pelampungnya didorong oleh angin, namun pemberat ini murni nanti akan digerakkan oleh si air yang ada. Jadi meskipun ini nanti kegeret ke sana, tapi ini nanti akan tetap sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus yang ada di bawah sana. Sehingga nanti berapakah kecepatannya? Ya sudah, kecepatannya yang didapatkan hasil kecepatannya. Nah, namun ini dilakukan di area yang memang dalam, tidak seperti yang kemarin Anda ukur. Kalau kemarin Anda ukur di salurannya, selokan atau sungai, anak sungainya itu hanya kedalamannya 20-30 meter, 30 cm saja. Sehingga kurang dalam. Kalau kita akan melakukan pengukuran berlapis-lapis seperti itu. Yang kedua, kalau kita akan melakukan pengukuran di 2 titik, jadi artinya satu tempat tapi kita ngukurnya ini satu tempat, ini permukaan airnya, ini jadi ngukurnya yang pertama di 0,2. Jadi ini sampai sini, ini 0,2. Nah, bagaimana melakukan penentuan kecepatan arusnya dari 2 tempat tersebut? Maka kita bisa melakukan pengukuran kecepatannya atau perhitungan kecepatannya itu akan sama dengan kecepatan di 0,2 kedalaman ditambah dengan kecepatan di 0,8 kedalaman. Hasilnya berapa? Kemudian dibagi 2 atau rata-rata dari pengukuran di 2 titik yang ada. Kalau 3 titik bagaimana? 3 titik ini atasnya, ini bawahnya, berarti di 0,2, 0,6, dan 0,8. Sebagaimana tadi yang disarankan. Ingat 0,2 itu di sini,
0, itu di sini, dan 0,8 itu di sini. Nah, sehingga nanti ketika melakukan perhitungannya bisa dua cara. Bisa kita kemudian menghitung rata-rata apa adanya, dari 3 itu jumlahkan kemudian bagi 3, atau dengan pembobotan. Pembobotannya bagaimana? Kita akan mengatakan bahwa yang dominan itu bobotnya 2. Oleh karena itu cara ukur 5. Jadi kalau ini mukaannya, ini dasarnya, maka ini akan dibagi 5. Surface-nya, terus kemudian 0,2, terus kemudian 0,6, 0,8, dan atomnya. Dan nanti kita akan melakukan pengukuran berjenjang berlapis seperti itu, sehingga nanti bisa kita identifikasi berapakah kecepatan arusnya. Nah, apabila 5 seperti ini, kita bisa menggunakan bobot. Selain pastinya tadi rata-rata begitu saja ya. Rata-rata bisa. Atau kita menggunakan bobot. Yang paling atas dan paling bawah, ini dan ini, itu diberikan bobot 1. Ini dan ini. Yang berikutnya, ini dan ini, diasumsikan dia memiliki pengaruh yang lebih dominan, sehingga diberikan bobot 3. Yang di tengah ini diberikan bobot 2. Sehingga nanti perhitungannya kurang lebih dengan menggunakan aturan ini. Total bobot semuanya adalah 10, yang tadi masing-masing ada berikan 1, ada 3, ada 2, ada 3, ada 1, dijumlahkan berapa semuanya, dibagi 10, sehingga didapatkanlah kecepatan terus rata-ratanya. Nah, dalam melakukan pengukuran arus, yang perlu diingat adalah yang pertama, arus itu berupa vektor. Arus itu berupa vektor. Vektor itu punya yang namanya besaran dan punya yang namanya arah. Nah, kalau besaran itu nanti menunjukkan kekuatan arusnya, kecepatan arusnya. Sedangkan arah itu menunjukkan arahnya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, arah ini sama dengan arah dalam pemetaan. Sehingga kalau urusannya pemetaan, arah utara itu akan selalu mengarah ke atas. Nah, utara itulah yang nanti menjadikan patokan. Yang kedua, perhitungan di mana nilai X-nya adalah positif dan Y-nya adalah positif. Berikutnya, kuadran 2, nah ini yang jadi masalah. Kalau matematik, kuadran 1, pusatnya kan ini, kemudian arahnya ke sana, sehingga kuadran 1 ini, kuadran 2 ini, kuadran 3 ini, dan kuadran 4 ini. Ini kalau matematik. Sekarang kita hilangkan ini. Kalau untuk urusan pemetaan dan geometrik, ini enggak berlaku. Yang berlaku ini. Sumbu nolnya, azimut arah nolnya, itu ke arah utara atau ke sumbu Y, positif. Berikutnya akan bergerak ke arah sana. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Sehingga sumbunya dari utara ke sana, arahnya akan berputar searah jarum jam, sehingga kuadran 2 ada di sini. Kuadran 3 di sini, dan terakhir kuadran 4. Maka kuadran 2 ini, kalau kuadran 1 adalah positif negatif, kuadran 2 ini X-nya positif, Y-nya negatif.
Kuadran 3 negatif dan negatif. Kuadran 4 ini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, ini yang perlu untuk diingat dan jangan lupa. Yang berikutnya, yang kedua, dalam menentukan kecepatan ini ada dua komponen. Komponen utara dan komponen timur. Komponen northing dan komponen easting. Karena komponen itu ada komponen timur dan ada komponen utara, maka kecepatan yang benar itu berapa? Adalah resultannya. Kecepatan sebenarnya ada resultannya. Jadi kalau ada kecepatan komponen timur dan kecepatan komponen utara, maka kecepatan yang dicari adalah resultannya. Ingat, mencari resultan dengan persamaan ini. P sama dengan, atau kecepatan arus sama dengan akar kuadrat dari semuanya ya, ini akarnya ini semuanya sampai sini. Akar kuadrat dari VU, kecepatan untuk komponen utara yang dikuadratkan, kemudian ditambah dengan kecepatan untuk komponen timur yang dikuadratkan. Berikutnya, arahnya bagaimana? Arahnya pakai arkes tangen. Arkes tangen dari PT dibagi dengan VU. PT adalah komponen timur dibagi dengan VU, komponen utara. Sorry. Ya benar. Karena azimutnya itu kan seperti ini. Mulai dari utara, kemudian azimutnya ke sana. Sehingga kalau arahnya seperti ini, sudutnya kan di sini nih. Yang di hadapan sudut itu adalah sinus, yang di samping sudut adalah kosinus. Yang di hadapan sinus ini sumbu X, yang di sini nanti searah sumbu Y. Nah, sudah betul. Ke arah timur dan ke arah utara. Nah, ingat, nanti ketika Anda mencari besarnya azimut, itu kan arkes tangen dari komponen timur dibagi komponen utara. Arkes tangennya. Namun, kemudian arkes tangen tidak kemudian serta-merta Anda pakai, harus harus memperhitungkan azimutnya. Kalau di azimut utara, kalau azimut itu ke kuadran 1, kalau azimut itu di kuadran 1, maka besarnya arkes tangen yang didapatkan karena VU-nya ke arah Y-nya itu positif dan PT-nya ke arah X-nya positif, maka nanti akan mendapatkan besaran angka positif di V-nya. Nah, yang berikutnya, V itu perlu kemudian dilihat. Kalau dia di kuadran 1, maka apa adanya angka yang didapatkan. Namun kalau dia di kuadran 2, karena hasilnya VU adalah negatif dan VT adalah positif, maka dia di kuadran 2. Kuadran 2 artinya besar sudut yang didapatkan itu bukan besar dari arkes tangen tadi ya, bukan besar azimut yang sebenarnya. Namun Anda harus mengurangkan dulu 180 dengan besarnya azimut hasil perhitungan yang ada. Kalau dia di kuadran 3 berarti 180 ditambah besar sudut. Besar sudutnya asumsinya adalah selalu positif. Terus kemudian kalau di kuadran 4 berarti 360 dikurangi besar sudut. Nah, ini untuk mencari vektor arusnya. Yang berikutnya yang perlu diingat tadi ini ya, kuadran 1, kuadran 2 ini arahnya ke sini. Clockwise. Yang pertama ada komponen VU arahnya ke sini, komponen arus utara, dan VT komponen arus timur, VU dan VT. Nah, yang kedua, arahnya jangan pernah Anda lupakan. Kalau dia positif dan positif, kuadran 1 ini. Kalau dia timurnya positif, ini utaranya negatif, maka dia di kuadran 2. Kalau negatif-negatif kuadran 3 dan negatif-positif di kuadran 4. Nah, ini nanti tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa.
Yang berikutnya, kita akan mencoba menghitung arus pasut. Tolong diperhatikan. Kita akan mencoba menghitung arus pasut. Dalam pengukuran, selalu nanti dihasilkan pengukuran arus itu dengan dua data ini. Data yang pertama itu kecepatan. Oh, semuanya data ini per jam dilakukan pengukurannya sampai 13 jam, mulai dari jam 13 sampai jam 00. Sehingga didapatkan data sebanyak ini pun sama data sebanyak ini. Arahnya dan kecepatannya setiap jam pengukuran. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi arus pasut? Ingat, gerakan pasut itu naik dan turun permukaan air. Ketika naik, maka ada massa air yang dibawa ke atas. Ketika turun, maka ada massa air yang dihempaskan ke tempat yang lainnya. Sehingga bisa jadi barang ini bergerak mengikuti arus dan mengikuti pasut dan juga akan menimbulkan arus. Sehingga dia akan diangkat, kemudian dihempaskan, diangkat, dihempaskan. Maka nanti dalam perhitungan arus di daerah yang dipengaruhi pasut, maka ada faktor arus pasut di situ. Berapakah besarnya pengukuran faktor arus timur dan arus utara arus pasut, maka itu nanti bisa kemudian kita hitung. Kita menghitung dulu, jika diketahui arah dan kecepatan arah dan kecepatan arus di suatu tempat yang dipengaruhi oleh pasut disajikan sebagaimana data ini, maka langkah yang pertama kita akan memecah kecepatan yang ada ini dan arah itu menjadi dua hal. Kecepatan yang ada dan arah azimutnya ini dari 0, dari utara atau north gitu ya, dari utara atau north. Maka kita akan memecah ini menjadi kecepatan ini dikalikan Anda rata-ratakan untuk didapatkan rata-rata arus yang nah, terus itu dari arus yang sebenarnya yang dia sudah kita buang dari pengaruh pasutnya. Arus yang sebenarnya sudah terbuang dari pengaruh pasutnya. Sehingga sebenarnya arus itu besarnya berapa? Besarnya adalah resultan dari ini dan ini. Arahnya berapa? Arahnya adalah ke arah sini dan ini yang kemudian dihitungkan dengan tangan. Artes dan ketemu nanti besar. Nah, setelah kita dapatkan komponen utara dan komponen timur serta rata-ratanya, bagaimana kemudian kita akan mengekstrak data arus pasda. Nah, ini ketika sudah didapatkan komponen utara dan komponen timur arus pasut, selanjutnya kok komponen arus pasut, arus biasa, komponen utara arus dan komponen timur arus seperti ini, kemudian dirata-ratakan ketemu yang bawah pol itu,
Ketemu yang ini dirata-ratakan. Kemudian kalau sudah didapatkan rata-ratanya, berikutnya kita akan menghitung komponen utara arus pasut dan komponen timur arus pasut. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah ini, nanti data yang di sini, dikurangi yang di rata-rata ini. Demikian juga di sini, ini dikurangi ini. Kemudian yang kedua ya ini dikurangi ini. Ini dikurangi, nah kurang lebih itu. Yang berikutnya, arahnya bagaimana? Arahnya adalah arah tangan tadi. Cuman harus diingat, positif apa negatif masing-masing komponen timur dan utaranya. Kalau positif-positif berarti di kuadran 1 dan selanjutnya yang sudah saya ulang-ulang. Sorry, komponen arus kita dipengaruhi oleh arus masuk. Yang berikutnya kita justru nanti akan lihat arus masuk bagaimana gitu ya. Komponen timur bagaimana sama ini namun kalau Anda mendapatkan angka azimut, jangan kemudian serta-merta diterima. Harus perhatikan apakah komponen utaranya negatif atau positif. Komponen timurnya pun demikian, apakah negatif atau positif. Karena hal inilah nanti yang akan mempengaruhi di kuadran. Kuadran manakah dia posisinya? Contohnya ini kita lanjutkan, diukur komponen arus pasut utaranya dengan cara ini dikurangi ini. Jadilah ini. Ini dikurangi ini. Jadilah ini. Nah, kurang lebih seperti itu dan seterusnya. Berikutnya, dari ini dan ini, kecepatannya dihitung dengan tadi apa? Resultannya ketemu ini, dan dari ini serta ini di arkes tangankan ketemu ini. Sehingga semuanya nanti bisa diidentifikasi arah arus pasut per jam di tempat yang sama itu berapa. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham ini ya? Sayangnya dengan uh, online, kalau dengan langsung saya yakin Anda lebih paham. Anda yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Halo, halo.
Ada yang tanyakan? Enggak ada respon. Sudah sampai? Halo? Enggak ada yang respon beneran nih. Soalnya saya... Izin bertanya, Pak. Oke. Oke, silahkan. Tadi untuk mendapatkan komponen utara itu bagaimana ya, Pak? Yang dikali dengan untuk mendapatkan komponen utara dan komponen Pak. timur, gitu ya. Pak. Itu biasa kecepatan dikalikan cos arah itu untuk mendapatkan komponen utara. Kalau komponen timur berarti kecepatan dikalikan sin arahnya. Gitu, anak Agung. Jadi modal pertama harus paham bagaimana mencari ini dan ini dulu. Komponen utara besarnya adalah kecepatan dikalikan dengan cos arah. Komponen timur besarnya kecepatan dikalikan dengan sin. Nanti akan ketemu kadang negatif kadang positif, tergantung arahnya di kuadran berapa. Gitu kurang lebih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Anak Agung. Ya, sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Untuk menghitung komponen arus pasutnya pahamkah? Kalau komponen utara, komponen timur kan tadi sudah ya. Komponen arus pasutnya bisakah? Ada? Enggak komen? Aduh, enggak ada respon sama sekali. Gimana ini? Saya itu ngajar perlu respon loh ya, adik-adik. Saya ngajar perlu respon Anda. Saya ngajar serius. Tolong direspon. Bertanya dijawab. Sebagaimana Anda bertanya, pasti saya jawab. Oke, yang kedua. Ya, nggak ada yang respon, ya sudahlah. Yang kedua, tentang penyajian dan visualisasinya. Nah, untuk melakukan visualisasi, kita biasanya untuk data angin atau arus dan current rose seperti ini. Ini current rose atau kalau angin ya wind rose. Dengan diagram mawar seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan akumulasi untuk arah yang sama. Jadi tergantung nanti apakah kita akan membagi azimut yang 360 itu dalam berapa bagian. Contohnya kalau dibagi dalam 8 bagian, maka masing-masing bagian itu besarnya adalah 25%. Masing-masing, kalau dalam 8 bagian itu berarti 45 derajat. Berarti hanya utara, kemudian timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, kemudian barat laut. Itu kalau 8 arah mata angin. Namun kalau pengen diperbanyak lagi 16 dalam 16 arah mata angin. Maka kita akan bisa membaginya dengan mengakumulasikan semua yang ada di arah utara, kalau ini utara. Kemudian kalau dalam 16 itu berarti 360 dibagi 16. Berapa hasilnya? 360 dibagi 16, ada yang mau kita bantu? 22,5, Pak. Oke, terima kasih. 22,5.
Jadi Sri Mbak Santika Prameswari. Iya, tadi yang jawab itu ya. Jadi untuk interval 22,5 artinya dalam rentang 22,5 sehingga di sini berarti dibagi dua berapa? 11,25 sebelum dan 11,25 sesudah. Sehingga azimutnya adalah azimut dari negatif 11,25 sampai positif 11,25. Semua yang ada di rentang dijumlahkan, diakumulasikan. Kemudian di ring sebelahnya juga demikian. Yang ada di sini diakumulasikan. Kemudian dan seterusnya. Ini diakumulasikan, nanti akan ketemu besarnya berapa. Nah, yang kedua, ini kan baru arahnya. Yang kedua, lingkaran-lingkaran yang ada di sini, ini menunjukkan besaran. Mulai dari 0, itu yang paling tengah, 0. Kemudian di sini satuannya bebas, apakah 10, apakah 1, apakah 0,5 juga bebas. Atau ke 15. Tuh, naiknya per 5 juga boleh. Ini ya, kalau naiknya per 5 berarti ini tadi 15, ini 20. Terus lingkaran lagi yang di depannya berarti 25 dan seterusnya. Besarnya itu disajikan dalam lingkaran-lingkaran itu. Arahnya disajikan dalam arah ke 16 arah mata angin atau 8 arah mata angin yang diharapkan Anda. Sehingga kalau yang arah utara berarti di plus 11,
adalah ke arah ini yang di sini, atau ini dominannya ke arah sana. Ini dominannya ngaca, ini ada ke sana juga ada ke sana. Atau kalau bulat kayak gitu berarti arusnya cuma bolak-balik saja. Nah, berikutnya ketika kita sudah tahu misalkan di dua contoh ini, berarti dominannya arusnya itu ke arah northwest atau ke arah barat laut. Maka ketika nanti ada kabel yang harusnya arahnya ke utara selatan, maka jangan kemudian Anda arah kapalnya dengan utara selatan. Mengapa? Karena nanti kabel yang Anda gelar itu akan dibawa lari, dibawa pergi oleh si arus yang ada. Sehingga Anda gelarnya juga harus memperhatikan arah kabelnya. Jadi nanti kapalnya juga harus memperhatikan itu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan dalam penyajian harusnya. Jadi bisa dibagi dalam 16, bisa dibagi dalam 32 yang lebih kecil lagi. Populer yang paling populer ini ya current rose. Yang ini cara yang lain juga sama, current rose juga, cuman dalam 8 arah mata angin, atau nanti juga penyajiannya bisa dengan kartesi biasa, kemudian arahnya ke berapa, azimutnya berapa, arahnya ke berapa, azimut berapa, dan seterusnya. Cuma nanti ini akhirnya ya, bentuknya memang kurang tuh apa adanya. Nah, ini kurang lebih apa yang bisa kita sampaikan mengenai pengolahan arus mulai dari pengukuran, kemudian pengolahan dan penyajian sampai dengan kita bisa memisahkan komponen arus pasut dari hasil data pengukuran arus yang ada. Nah, ini contohnya dari data pengamatan arus pasut. Dari data pengamatan arus pasut, maka kita juga bisa selanjutnya memodelkan arus yang ada seperti apa, dan jika nanti ada sebaran sedimen, itu kita bisa modelkan di situ. Nanti daerah mana yang akan dikumpulkan sedimen itu di tempatnya. Dulu dam air atau lion yang jatuh di Selat Karimat atau di Laut Jawa yang ada di selatan Kalimantan. Nah, itu kemudian kita bisa memodelkan pesawat itu saat ini ada di mana. Itu nanti bisa. Caranya bagaimana? Caranya yaitu titik jatuhnya pesawat di mana, kemudian dari pengukuran arus atau pemodelan arus. Yang kedua, pernah kejadian itu jembatan di Kutai Kartanegara itu ambruk.
Dan waktu itu banyak mobil yang masih ada di atasnya, kemudian ikut tenggelam. Nah, ingat tenggelamnya kapal itu, tenggelamnya mobil yang ada di jembatan itu kemudian tidak kemudian jatuh ke bawah terus sini, tidak seperti itu. Tetapi ingat di sini ada layer-layer arus yang nanti berbeda-beda. Bagian atas ini kecepatannya masih